masa depan metaverse dan dunia psikologi. Seperti Anda ketahui, belakangan marak pembahasan mengenai metaverse, bahkan memang sudah dimulai. Saya tidak akan membahas apa itu metaverse, silakan Anda cari tahu sendiri. Namun, video ini memang ditujukan bagi Anda yang sudah sedikit banyak tahu soal metaverse dan penasaran ke depannya seperti apa, ditinjau dari aspek psikologis. Saya meyakini secanggih apapun dunia nanti, semodern apapun, walaupun semuanya akan serba divirtualkan, serba di-online-kan, namun saya sangat percaya bahwa manusia tetaplah manusia. Manusia punya kebutuhan dasar untuk berjumpa, untuk chit-chat, untuk ngakak-ngakak, untuk saling melihat, saling mendengar secara langsung. Kalau belanja, pengen dapat aspek hiburannya juga sambil jalan-jalan, sambil lihat-lihat, cuci mata. Walaupun yang namanya cuci mata sudah bisa virtual juga, tapi beda kejiwaannya, psikologisnya beda. Cuci mata yang langsung melihat layout, melihat variasi, mengalami jarak, mengalami perjalanan. Kebutuhan ini adalah manusiawi dan tidak bisa di-uninstall. Sebagai contoh sederhana, biar ini nggak kelihatan omdo, nggak seperti omong doang, nggak seperti teori. Pandemi tidak terasa sudah hampir 2 tahun. Saya mau bicara saya pribadi, supaya nanti melihat ke aspek lain ada bayangan juga. Training-trainingnya saya itu ketika di-online-kan, tanda petik agak susah. Karena memang terapi-terapi psikologis di-online-kan rasanya belum bisa. Nah, jadi walaupun pandemi selama hampir 2 tahun ini, kami tetap melaksanakan training terapi-terapi yang memang masih berjumpa, masih offline. Di ruangan training, di meeting room, kami masih mengadakan training yang offline. Kalau dipikir-pikir ya saya pengen aja bikin online, lebih santai dari rumah, ya lebih hemat biaya, nggak usah menyewa training room. Tapi memang nggak bisa sih, karena gini loh, orang kan ekspektasinya sudah tinggi kalau ikut trainingnya saya, terapinya saya kan pengennya lega, plong, kayak yang di testimoni-testimoni sebelum pandemi. Begitu di online kan, ternyata hanya terdeliver 10%, 20% kelegaannya, detoxnya hanya maksimal 30%, nanti orang akan kecewa. Ada banyak hal yang memang nggak bisa kita online kan. Treatment, intervensi, terapi, tindakan-tindakan medis, tindakan-tindakan psikologis, itu memang nggak bisa di-online kan. Nah, supaya gampang mengerti gini deh, sampai kapanpun kalau Anda mau kerimbat ya tetap harus ke salon. Sampai kapanpun Anda kalau mau potong rambut ya harus ke tukang pangkas rambut. Rasa-rasanya tukang pangkas rambut nggak bisa di-online kan deh. Nggak bisa deh kayaknya. Rasa-rasanya kerimbat mani-pedi nggak bisa di-online kan deh. Masa depan metaverse di mana yang Anda sudah ketahui akan sedemikian super virtual, kita benar-benar yang semuanya serba online, ada miniatur diri kita, ada dunia maya yang mewakili kita dan karakter hidup kita, bisnis, peran, itu mewakili kita dan kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan sosok virtual mereka juga, dengan atmosfer, lingkungan, sosial, budaya, politik yang juga mereka akan virtualkan. Namun saya sangat meyakini bahwa kebutuhan kita untuk tetap bersentuhan, berjumpa, ngakak-ngakak, saling memperhatikan, mengunjungi suatu tempat secara fisik, jalan-jalan, kehidupan sosial kita yang sudah pernah kita lakonin, yang sudah kita nikmati, itu tidak akan bisa dilepas. Menurut saya ya, saya bisa salah, silakan Anda koreksi. Seiring berjalannya waktu, mungkin saya bisa salah. Tapi saya meyakini dulu hal yang sudah saya
dapatkan, sudah saya pelajari dalam dunia psikologi. Bahwa dunia online ini hanyalah alat bantu saja. Hanya yang mempermudah saja. Hanyalah fasilitas supaya mempermudah saja. Namun kehidupan pokok ya tetap kehidupan fisik. Anda tetap harus berjumpa, Anda harus meeting, Anda harus gathering, Anda harus jalan-jalan kemana. Lebih asik belanja yang memang langsung ke supermarketnya. Masih doyan pergi ke salon, masih suka pergi arisan. Ujung-ujungnya orang akan kayak lelah dalam dunia virtual, lelah dalam dunia per-onlinean. Ujung-ujungnya, ya udah deh kita meeting ketemu aja deh. Kita sewa meeting room, kita bikin arisan, kita sewa meeting room, kita bikin acara apa. Orang akan kembali lagi gitu loh. Nah, ujung-ujungnya memang metaverse ini hanya pendamping saja, hanya sampingan saja, bukan pelengkap. Kalaupun ada orang yang akan benar-benar tenggelam masuk ke metaverse, dia tanpa disadari sedang mengikis sisi-sisi manusiawinya. Yang mana ini berbahaya sih buat diri dia sih. Nanti terdegradasilah, terkikislah, merosotlah hal-hal manusiawinya. Empatinya menjadi minim, toleransinya minim, kendali emosinya menjadi tidak bagus. Karena ketika orang tidak lagi melatih diri untuk menahan diri ketika berada di suasana sosial, ketika nggak ada latihan-latihan begitu lagi, ujung-ujungnya orang-orang ini tidak ada remnya lagi. Rem itu harus dilatih terus secara periodik. Nah, waktu kita ketemu orang ya, kita ketemu teman reunian sederhana lah, ketemu di kafe 5, 6, 7 orang. Waktu ketemu kan kita sedang melatih tuh daya-daya sosial kita untuk ya mengalah, toleran, untuk sabar. Kita sedang melatih daya-daya sosial kita, toleransi kita, empati kita. Kebayang nggak ada orang nanti ketika metaverse sudah merebak, dia selama setahun, 2 tahun, 3 tahun di metaverse terus. Alhasil kapan-kapan dia keluar tanda petik dari kandangnya, dia menjadi manusia yang tidak terlalu manusiawi lagi karena merosot sisi-sisi empatinya, toleransinya, dan daya sosial lainnya. Jadi ujung-ujungnya Anda akan kembali lagi ke zaman-zaman sebelum pandemi, di mana itu memang basic setting kita, perjumpaan, kita bertalian dengan orang lain, kita bisa merasakan emosi orang secara langsung, belanja lebih enak langsung ke supermarketnya, ada sisi entertainmentnya, ada sisi entertainnya, nggak cuma sekedar aku pesen terus barang sampai di rumah, nggak hanya soal kebutuhan, ada kebutuhan sekunder tersier dari belanja itu sendiri. Anda beli susu nih, beli sayur, beli buah, itu memang kebutuhan pokok, tapi di dalamnya terbesit kebutuhan sekunder dan tersiernya. Nah, tersiernya itu kan entertainment, hiburan, wisatanya. Nah, jadi emak-emak, ibu-ibu nggak akan tahan dalam dunia metaverse nanti, di mana semua serba online. Akan ada titik di mana beliau-beliau itu meledak, beliau langsung bisa yang ke supermarket, bisa yang langsung 12 jam, memuaskan naluri yang terpendam itu. Walaupun ke supermarket selama sekian jam hanya untuk jalan-jalan, muter-muter, cuci mata doang. Belanjanya mungkin nggak seberapa, namun daya tarik psikologisnya yang dikejar. Nafkah batinnya, muter-muter, lihat-lihat, cuci mata, melihat variasi, menyegarkan otak, menambah wawasan, keluar dari kesuntukan. Jadi kebutuhan untuk keluar dari kejenuhan, rasa bosan itu memang nggak bisa kita pungkiri. Mau sampai kapan kita berusaha menghindar dari itu adalah sesuatu kebutuhan naluriah yang nggak bisa di-uninstall. Selain itu tentunya kebutuhan sosial kita juga sangat penting untuk kita nafkahi. Sisi kemanusiaan kita itu akan tetap ada dan tidak boleh ditahan, tidak boleh ditekan ke dalam karena berbahaya bagi diri kita sendiri. Baik, demikian ya. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya, ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh,
Dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala. Jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.